Fakta ternyata daya beli masyarakat tuh sekarang sedang turun-turunnya, terus mengalami adanya deflasi. Tapi ini agak sedikit bertolak belakang dengan kalau kita lihat di medsos, tetap banyak orang yang tetap flexing. Jadi benar apa enggak sih kita sedang deflasi? Kalau menurut gua bener Mbak, karena gua kan jualan bawang goreng ya. Penurunan banget nih yang membeli bawang goreng gua nih. Jadi bawang yang di rumah tuh sekarang udah jadi kebun Mbak. Udah tumbuh tunas-tunasnya tuh. Tapi ada efek juga sih Pak, gara-gara ini sekarang tuh lagi semua perusahaan banyak yang PHK karyawan-karyawannya. Iya. Bahkan sekelas firma besar. Sekelas Anies Baswedan aja nganggur Pak. Nah, ini ada cerita nih. Apa? Cerita tentang niat. Wis, ini tahun berapa nih Pak? 18 Karena bukan hanya Bang Yuda yang bisa ngelawak. Iya. Jadi ini ada Kembali lagi di Patungan podcast tentang keuangan. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mbak? Kita sekarang akan mau ngomongin fakta, tetap ya fakta ya awalnya ya. Fakta ternyata daya beli masyarakat tuh sekarang sedang turun-turunnya, terus mengalami adanya deflasi, penurunan harga barang tuh lagi pada turun. Tapi ini agak sedikit bertolak belakang dengan kalau kita lihat di medsos, tetap banyak orang yang tetap flexing. Jadi benar apa enggak sih kita sedang deflasi, terus daya beli juga lagi melemah? Kayak gitu. Kalau menurut gua bener Mbak, karena gua kan jualan bawang goreng ya. Penurunan banget nih yang membeli bawang goreng gua nih. Jadi bawang yang di rumah tuh sekarang udah jadi kebun Mbak. Udah tumbuh tunas-tunasnya tuh, nggak kebeli-beli. Padahal udah digoreng. saking kelamaan. Saking kelamaan jadi kebun lagi nih. Tapi yang dilihat di sosmed emang katanya gitu. Deflasi, kita udah 5 bulan beruntun. Tapi di sisi yang lain masih banyak orang yang flexing atau spending ke tempat-tempat yang buat hiburan itu gimana tuh Pak? Oke, jadi kita perlu tahu dulu deflasi ya. Deflasi itu artinya penurunan barang dan jasa, harga barang dan jasa. Ini kebalikan daripada inflasi. Jadi deflasi itu sebenarnya inflasi yang negatif. Nah, kalau inflasi kenaikan harga barang dan jasa, nah kalau yang deflasi itu adalah penurunan harga barang dan jasa. Nah, berarti bagus dong Pak kalau harga makin turun. Betul. Bagi yang punya dana, itu bagus. Dengan uang yang sama, dia bisa dapat barang lebih banyak. Betul. Nah, tetapi kita mesti lihat dulu bahwa kalau misalnya penurunan itu karena misalnya sesuatu yang standar, itu nggak masalah. Tetapi kalau kita lihat beritanya sekarang bahwa penurunan itu perlu dikhawatirkan. Karena ini adalah deflasi yang terlama sejak tahun 99. Ya, nah itu kan sesuatu yang perlu diantisipasi. Nah, deflasi itu penyebabnya dua. Yang pertama karena permintaan turun, yang kedua adalah karena kelebihan pasokan, oversupply. Nah, biasanya deflasi itu umum kita mendengar kalau habis Lebaran biasanya. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena pabrik-pabrik, ya, mereka yang punya produk, biasanya mereka akan kirim banyak barang, tujuannya untuk memenuhi supaya permintaan yang banyak karena Lebaran. Orang belanja akan Lebaran. Nah, makanya bulan pertama habis Lebaran sampai bulan kedua itu biasanya deflasi. Nah, tetapi kalau sampai 5 bulan deflasi, nah yang kita khawatirkan bukan karena permintaan kelebihan pasokan, tapi karena permintaan turun. Nah, pertanyaannya kenapa permintaan turun? Nah, ini kita lihat ada satu berita yang kita sering dengar, angka kelas menengah turun kelas. Jumlahnya makin sedikit. Nah, yang kelas menengah yang tadinya sekian persen, berkurang jadi sekian persen, dan mereka turun ke kelas miskin. Nah, berarti apa? Berarti ada mungkin jangan-jangan benar juga. Berarti karena permintaan turun, makanya harga barang dan jasanya turun. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan juga, karena yang kemarin tuh yang kita bahas, yang pinjol sampai 72 triliun, lalu diperparah dengan judol. Pertanyaannya, apakah karena itu juga yang membuat akhirnya permintaan barang dan jasa menurun? Karena mereka nggak spending. Spendingnya diarahkan bukan kepada beli barang dan jasa, tetapi membayar bunga pinjol. Benar-benar. Nah, ini yang kita khawatirkan, seperti itu. Jadi ternyata Pak, kalau kan berarti kita tuh harus spending ya Pak. Berarti
kalimat harus nabung tuh nggak selamanya benar ya Pak. Kalau semua orang nabung malah jadi malah jadi nggak baik-baik aja dong negara Pak. Nah, jadi gini, aktivitas ekonomi itu ada 2. Satu yang pertama adalah terkait dengan produksi barang. Oke. Yang kedua dengan konsumsi barang. Oke. Nah, itu yang namanya kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi. Nah, kalau deflasi konsumsinya menurun. Konsumsinya menurun, berarti konsumsinya turun kan? Nah, konsumsinya turun itu yang membuat produksi barang, ya harga barangnya harus diturunin supaya laku. Benar. Tapi udah 5 bulan gak laku-laku. Karena daya beli berarti apa? Konsumsinya turun, penyebabnya adalah karena yang tadi daya beli turun. Iya. Nah, padahal biasanya cuma pas habis Lebaran Idul Fitri aja. Biasanya sampai 5 bulan mungkin habis Lebaran yatim juga, Lebaran semua Lebaran iya. tapi ada efek juga sih Pak, gara-gara ini sekarang tuh lagi semua perusahaan banyak yang PHK karyawan-karyawannya. Iya. Nah, jadi mereka banyak yang dirumahkan. Bahkan sekelas perusahaan firma besar. Sekelas Anies Baswedan aja nganggur Pak. Iya. Nah, open to work. Iya, open work ya Pak. Nah, sekelas perusahaan besar aja kayak PwC, perusahaan akuntan terbesar itu dia mem-PHK ribuan karyawannya di pusat. Kemarin Batam. Banyak yang tutup. Itulah bahaya deflasi. Jadi kalau lihat dari sisi pendeknya, harga barang dan jasa turun, bagi yang punya duit, ibaratnya dia bisa punya barang yang lebih banyak dengan nilai uang yang sama. Betul. Tetapi kalau deflasi yang tadi yang berkelanjutan, bahayanya yang tadi tuh mengganggu siklus ekonomi. Seperti apa? Yang tadi kegiatan ekonomi itu adalah produksi dan barang, konsumsi barang. Kalau misalnya dia daya belinya turun, ya misalnya gini, harga barang dan jasa turun karena daya beli masyarakat turun, diturunin barangnya, nggak laku. Apa yang dilakukan oleh yang pemilik barang, produksi barang? Turunin. Dia harganya. akan mengurangi produksi. Kalau mengurangi produksi, laba perusahaan turun kan? Betul. Kalau turun dia semua PHK karyawan nggak? Harus PHK karyawan. Ketika dia PHK karyawan, berarti konsumsi barangnya berkurang kan? Nah, akibatnya apa? Ini mengganggu ke siklus ekonomi. Investasi akan turun. Benar. Kena lagi banyak yang nganggur. Betul. Kena lagi ke konsumsi. Iya. Nah, jadi efeknya juga ada begini. Jadi mereka ketika sudah nggak kerja, nggak dapat uang, yang konsumsinya tadi mungkin belinya barang apa diganti dengan harga yang lebih murah. Betul. Jadi yang tadinya standarnya sabunnya misalnya Lux gitu ya, karena udah nggak dapet duit lagi. Sekarang sabunnya ekonomi. Itu kan buat baju ya. Mereka gampang dong. Nah, kalau itu masih lebih bagus, dia masih bisa turunin. Tapi kalau misalnya udah di batas bawah, dia mau turunin kemana? Iya, betul. Pakai ini Pak, pakai apa namanya orang nggak makan. Nggak mandi nggak makan. Dan ini kalau memang pengangguran banyak kan biasanya kriminalitas akan meningkat. Jadi yang punya uang juga jadi lebih berhati-hati. Betul. Berarti sebenarnya kondisi kita lumayan mengkhawatirkan nih Pak. Iya, kalau nggak dijaga, ini bisa larinya ke krisis. Ya, kalau nggak dijaga. Nah, tetapi kita berharap ini mungkin ada menjadi semacam perhatian pemerintah. Ya, pemerintah lebih tahu lah. Apalagi harapan kita dengan pemerintahan yang baru ya, mungkin mereka punya cara strategi yang baru untuk meningkatkan ini. Tetapi menurut saya seperti misalnya kenaikan pajak kalau bisa ditunda dulu. Kalau bisa. Yang 12% itu ya? Yes, PPN. Yang kalau bisa juga, subsidi juga jangan dicabut dulu. Supaya apa? Konsumsinya tertahan. Lalu yang berikutnya kalau bisa ya stimulus untuk supaya konsumsi domestiknya meningkat. Ya ini perlu dibuat program-program stimulus. Lalu kalau bisa insentif kepada perusahaan-perusahaan UMKM supaya produksi barang dan jasa tetap jalan sehingga tidak mem-PHK karyawan tetap ada. Ini gokil nih. Ini adalah episode nilainya 3 SKS nih. Sumpah, jadi belajar sama gue. Tapi saya mau nanya ini Pak. Kan tadi ngomongin deflasi. Sebenarnya ini tuh ngena ke seluruh masyarakat atau cuma ke kaum-kaum tertentu doang sih Pak? Yang paling terasa kaum tertentu yang di bawah. Karena masalahnya konsumsi mereka kan ya kalau banyaknya tadi, di makanan, konsumsi kebutuhan. Betul. Gitu ya jadi kelas menengah ke bawah yang paling banyak kenanya. Tapi kalau yang kelas atas mereka akan happy. Ya karena apa? Yang tadi dengan uang yang sekarang barang jasa lebih murah, mereka dengan nilai uang yang sama
akan bisa mendapatkan barang yang lebih banyak. Tetapi secara jangka panjang, mereka yang di atas juga akan kena. Ya, contoh tadi, pemilik pabrik kelas atas kan. Kalau punya usaha ketika misalnya dia harus kena efek ke investasi misalnya, pabriknya harus tutup, kan kena ke mereka. Iya, betul. Ya, kena ke mereka. Karena cuma di akhir lah ya mereka kena. Ya. Karena kita kan hidup nih, ibaratnya hidup sosial ini kan kita saling berdampak. Oke. Yang tadi Bang Yuda bilang, ketika misalnya krisis ekonomi atau mereka kehilangan pekerjaan, mereka butuh makan, kriminal meningkat. Nah itu kan kalau kriminal mereka nggak mencuri kepada yang nggak punya, mereka mencuri kepada yang kalau mencuri sama-sama nggak punya, serahin duit lu. Ya bang, saya juga nggak punya bang. Ya udah kerja sama. Kita bareng-bareng ya. Jadi saling itu ya, efeknya kemana-mana ya Pak, domino ya. Iya. Pak, mungkin nggak deflasi terjadi gara-gara masyarakat Indonesia sekarang sadar sama kesehatan Pak? Gara-gara one meal a day Pak. Jadi makan jajan cuma sekali Pak. Sekarang banyak tuh. Gue omet gue. Kan jadi pada jajan sekali doang tuh Pak. Iya, memang saya lihat anak-anak sekarang lebih ini ya. Iya, aware sama kesehatan. Ya. Banyak yang one meal a day, banyak yang pakai jendela makan. Oh iya, intermittent itu kan itu yang bikin deflasi tuh Pak. Nah, jadi semua orang mending rakus aja lah. Makanya sekali buka rakus. Iya benar, tapi sekali buka rakus. Tapi kita lihat ada sektor yang lain, kita lihat misalnya seperti sandang. Ya. Kita lihat misalnya seperti bata tuh misalnya, sepatu bata. Atau saya mendengar kemarin ada data di penjualan sandang, ya pakaian itu juga turun. Nah, kalau misalnya dari sisi tadi kita bicara soal mereka yang menjaga makan, oke, kita bisa ambil dari faktor sana, mungkin kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi kalau misalnya dia dari faktor misalnya dari sandang juga turun, berarti kan mereka mengalihkan dari yang tadinya belanja pakaian jadi nanti dulu lah belanja pakaiannya, sekarang yang butuh yang utama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Padahal saya cuma ngejokes doang, ternyata ada alasannya. Benar-benar 3 SKS guys. Dan kayak sepatu bata kan kasusnya, saya tuh agak bingung juga nih Pak. Sebenarnya ini mau nanya random aja. Kan salah satu perusahaan yang gede dan bangkrut juga belakangan ini Tupperware Pak. Ya, benar kan? Betul. Yang udah bertahun-tahun itu bisa jadi nggak bata tuh gara-gara Tupperware. Ini gara-gara sepatunya ini terlalu tahan lama nih Pak. Jadi orang nggak beli-beli lagi. Tupperware kan kasusnya katanya kayak gitu. Semua orang habis beli disimpan. Jadi orang nggak perlu beli lagi. Ya, kalau saya lihat mungkin bukan hanya soal itu ya. Mungkin ada yang lain yang mesti kita lihat. Mungkin kita lihat bagaimana perusahaannya misalnya dia mengembangkan nilai inovasi. Itu kan karena nah, kalau Tupperware kan yang saya dengar itu mungkin mereka selama ini mereka nggak berkembang. Kayak mereka Nokia lah ya. MLM. Dan Tupperware di rumah ya udah di rumah aja. Dipakai keluar rumahnya diomelin Pak itu Pak. Ya. Karena perkembangan teknologi sekarang mau nggak mau itu kan perubahan begitu cepat. Nah, inovasi yang dituntut juga di situ untuk supaya kita bisa lebih cepat lagi untuk kita menciptakan satu produk baru. Karena anak Gen Z milenial itu cepat bosan. Betul, benar sih. Nah, makanya kita perhatiin sekarang. Dari Corsicle sekarang udah Koala Pak. Betul. Ada lagi. Betul. Nah, jadi karena mereka cepat bosan ini, tuntutan bagi industri juga bagaimana mereka harus kreatif, inovatif untuk mengeluarkan produk-produk baru supaya yang mereka yang cepat bosan ini juga bisa cepat beralih. Dan biasanya kalau ngeluarin bisa produk terjawab baru, kebutuhan mereka. Inovasi nggak semuanya berhasil kan, jadi gamblingnya juga tinggi juga ya gitu. Betul. Nah, jadi harapan kita mungkin yang deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini harus bisa diantisipasi juga buat masyarakat. Nah, caranya gimana? Caranya gimana nih Pak? Yang mungkin pertama, Pak Firman akan dipanggil ke kediamannya Pak Prabowo Pak. Masih sempat ya? Masih sempat ya? Masih sempat yang target 8% PDB cepetin. Yang pertama, ketika harga barang dan jasa turun, kita jangan berpikir yang punya duit, wah mumpung murah nih, gua beli. Tetapi dengan berita yang kita dengar bahwa ini deflasi yang terpanjang sejak tahun 99, nah yang kita lakukan adalah kita harus mulai mengatur pengeluaran kita. Ya jangan pembelian jangan langsung konsumtif. Justru kita mulai arahkan fokus pada menabung dan investasi. Loh, makin nggak ada yang beli dong Pak. Betul, maksudnya dari sisi kita, kita harus berjaga-jaga supaya barang yang murah ini kita jangan langsung nggak impulsif beli gitu ya. Jadi jangan melakukan pembelian secara impulsif, ya.
barang yang nggak butuh ya jangan dibeli. Dibeli, Nah, fokuslah pada tabung untuk dana darurat. Ya, yang kedua investasi. Nah, tujuannya untuk apa? Yang tadi kalau seperti ada PHK, perusahaan tutup dan lain-lain, yang punya tabungan dana darurat, beli karyawannya. Dibeli karyawan, lalu jadi karyawan. Nah, kalau dia punya investasi dia beli itu. Beli karyawannya dia buat investasi baru. Dikerjakan suruh ngapain gitu ya. Nah, dia fokus pada tabungan dan investasi. Lalu yang berikutnya yang harapan kita juga ya mereka menciptakan satu produk baru atau investasi atau misalnya usaha baru yang tujuannya untuk membantu supaya konsumsi juga naik. Jadi misalnya ya ada ya punya duit ya buat usaha lah. Oke, benar. Gitu. Nah, tadi Pak Firman cerita soal jangan impulsif. Pak Firman sama Mbak Sandra ada nggak pengalaman yang pembelian barang impulsif dan akhirnya disesali? Pembelian barang yang impulsif. Biasanya kalau dulu ya, kalau sekarang udah nggak terlalu. Ada, iya. Kalau misalnya lihat online shop yang barang-barang lucu-lucu gitu. Miniso tuh, Miniso, gitu Cafe itu ini semua? Enggak sih kalau yang itu enggak. Apa yang paling berbekas apa nih? Ya? Kalau dulu mungkin karena cewek jadi sukanya melihat fashion dikit apa atau kosmetik apa. Itu kayaknya kalau sekali belanja tuh kayak yang langsung banyak gitu, langsung yang nyeselnya kenapa, Mbak? Misalnya nggak kepake juga semuanya. Ternyata cuma sekedar pengen punya doang. Tapi ternyata sekarang ya udah tobat untungnya. Jadi itu. Jadi apa? Jadi ya kata Pak Firman tadi emang kalau kita sekarang harus ngaturin kebutuhan aja dulu kita utamain. Kalau Pak Firman ada nggak Pak pembelian impulsif yang akhirnya disesali? Ada. Apa tuh Pak? Waktu itu beli mobil. Impulsifnya mobil. Beda impulsifnya beda. Kau bisa punya duitnya itu masalah saya. Saya mau kalau impulsif tuh biasa yang 50.000, 100.000 kan. Kalau udah puluhan juta mah harus direncanakan jauh-jauh hari. Ya, karena waktu itu kan pergi ke mall gitu kan. Pergi ke mall, biasalah. Marketingnya test drive test drive, kita test drive, lihat mobilnya bisa ngerem sendiri, lalu bisa jalan sendiri, ya bisa ngikutin bisa parkir sendiri, jalan lane keeping, dia bisa ini, ya. Nah, sesudah dibeli, untuk apa ya? Nah, untuk saya kali Pak. Karena saya pas sejujurnya kalau ada sales mobil di mall dilewatin saya Pak. Gak dipanggil. Kayaknya nggak mampu nih orang. Nah, itu penyesalan juga tuh. Impulsif itu. Ya, ibaratnya membeli sesuatu yang nggak penting. Iya. Kalau saya sejujurnya belakangan ini 4 tahun belakangan udah jarang tuh impulsif karena ternyata kalau mau beli barang sesuatu saya cuma masukin ke keranjang aja kadang. Tapi nggak di check out karena udah dapet senengnya Pak. Buat saya enak ya kalau gitu dong. Kita mau beli sesuatu, kita masukin keranjang itu udah dapat 20% kesenangan dari itu barang. Sengaja di-keep dulu. Di-keep dulu di sini. Kalau misal sampai berapa minggu masih, ternyata senengnya udah pengen lebih baru. Kalau senangnya udah hilang berarti enggak. Itu salah satu cara strategi untuk menyeleksi itu kebutuhan atau keinginan. Iya, betul. Kalau keinginan itu dia bisa ditunda. Nggak apa-apa, ternyata nggak beli juga. Gitu kalau kebutuhan itu dia nggak bisa ditunda. Betul. Itu bagus. Strategi untuk menyeleksi apakah ini butuh, kebutuhan atau keinginan. Karena banyak orang belanja dia tidak bisa memilih. Sebenarnya itu nggak butuh, itu hanya keinginan. Keinginan aja. Ya itu saya ternyata pas sekarang nih setiap kali masukin barang ke keranjang, kok gue udah seneng ya padahal barangnya belum ada di rumah. Nah, ini kayaknya kita perlu bisa tiru tuh. Iya. Nah, tapi Pak, ini soal impulsif, soal keuangan. Mbak Sandra sama Pak Firman ada cerita struggle soal keuangan nggak? Ya. Struggle. Pernah. Habis beli mobil itu kayak, ya Allah saya habis. Enggak, dulu waktu pertama kali kerja. Iya. Yang jaga warnet. Benar juga. Struggle itu. Itu struggle. Iya. Kalau Mbak Sandra mah kayak dari lahir guys. Yang struggle di sini gue sama Pak Firman doang. Coba Pak Firman udah lewat struggle-nya. Kalau gue masih sampai sekarang struggle-nya nih. Struggle. Apa? Enggak ada, Pak? Enggak pernah sih. Nah, kalau ini deh. Kalau kita struggle-nya nggak ada. Sama kasus deflasi yang lagi 5 bulan belakangan. Terdampak nggak Pak Firman sama Mbak Sandra? Saya merasakan tuh, ya. Saya merasakan bahwa ternyata uang itu kayaknya sulit di lapangan tuh sulit, di pasar tuh sulit, ya.
Nah, jadi saya pernah menjual sesuatu, mungkin nggak usah sebut. Mobilnya dijual guys. Setelah dibeli karena nyesel. Nah, tuh udah turunin tuh harganya tuh. Ya, turunin. Harga pasarannya sekian. Ya, turunin sampai ke berapa bawah. persen tuh Pak? Ya, sampai 30% nggak laku. Dan itu cukup lama. Nah, saya melihat kenapa ya udah terdiskon begitu besar. Sementara barang ini seharusnya orang pasti beli. Bagus, ya. Bilanglah properti, ruko. Ya, pasarannya 1,2. Ya, dijual di 700 nggak laku, Bang Yuda. Sudah turun 500 juta padahal gokil. Nah, saya melihat berarti memang betul uang yang ada sekarang itu sulit. Iya. Nah, salah satu yang saya lihat. Atau mungkin caranya salah Pak, jangan dari 1,2 jadi 700 juta. Bapak tulis harganya 2,4 jadi 1,2 Pak. Diskon 50%. Pertama 1,2, turun 1,1. Pasaran 1,5 loh. Oh, pasaran 1,5. Nah, 1,2, 1,1, 900, 8,5. Guys, ini tungguin aja guys. Kalau 700 belum laku, tungguin sampai 200. Itu pasti ada. Ada kok 200 tuh pasti ada tuh. Kalau Mas Anda ada nggak? Deflasi ya. Kalau deflasi mungkin kalau pengalaman apa ya? Kalau kemarin malah ngadepinnya yang harga beras pada naik kayak gitu, itu berasa sih. Maksudnya yang barang-barang kita biasa beli kebutuhannya biasa, jadi agak naik harus pengeluaran uangnya. Sedangkan pendapatannya segitu-segitu aja. Kalau saya yang tadi diceritain, salah satu yang paling terdampak adalah jualan bawang goreng. Jadi guys, tolong check out sekarang juga. Kalau lagi langsung jualan ya, linknya ada di sini. Tapi itu lumayan berdampak banget buat saya sih, karena biasanya tuh emang secara rutin tuh orang ada yang beli, sekarang entah kenapa menurun gitu. Ya, makanya deflasi yang terkait penurunan permintaan oleh karena uang yang sekarang sulit, itu kita mesti waspadai. Ya, makanya kita yang punya dana, ya fokuslah pada menabung dan investasi. Nah, bagi yang misalnya kesulitan, ya mereka harus struggle untuk mereka bisa mencari duit. Tetapi ketika udah punya duit, ya jangan dihabiskan. Punya dana darurat, sesudah punya dana darurat harus berinvestasi. Nah itu Pak, balik lagi selalu Pak. Setiap kali ngomongin investasi itu investasi nggak mudah Pak. Investasi ribet. Betul. Pilihannya ada banyak. Gimana caranya Pak? Nah sekarang ada banyak kemudahan ya. Orang kalau mau berinvestasi, ada mesin learning yang bisa membantu mereka untuk investasi di aset yang bisa mengalahkan inflasi. Iya. Tahu gimana sulit, oke kita paham, tetapi ikutin kelasnya yang akan diadakan oleh Fitpol. Oke. Ya. Masuk lagi tuh barangnya. Dan bisa jadi itu jadi salah satu cara untuk mendapatkan uang tambahan. Betul. Karena kalau kita, tapi ingat harus belajar dulu, jangan sampai berinvestasi tapi nggak ada basic pengetahuan, yang ada malah jadinya rugi dan rugi gitu. Betul. Karena deflasi ini mungkin kita akan hadapin lagi misalnya beberapa tahun kemudian juga. Persoalannya yang menjadi persoalan adalah bagaimana supaya kita punya dana, ya, punya aset, punya duit yang kita mungkin ada passive income dan lain-lain. Itu kan nggak mudah. Iya. Ya, dimulai dari kita harus punya habit yang benar, ya. Karena kalau kita misalnya mau berinvestasi, ya, kita harus punya niat yang kuat. Iya. Ya, harus punya niat yang kuat. Nah, ini ada cerita nih. Apa? Cerita tentang niat. Ya. Ini tahun berapa nih Pak? 18 karena bukan hanya Bang Yuda yang bisa ngelawak. Iya. Jadi ini ada nih cerita. Nasi Depok goreng yang enak banget di Depok. Di Depok. Depok. Nah, nasi goreng yang enak banget di Depok. Nah, dia mau beli nih. Lagi viral tuh nasi gorengnya. Yang mau beli ini cadel. Nggak bisa ngomong R. Nah, waktu buka, pertama kali dia antri di depan. Bang, mas, saya mau beli nasi goreng. Lalu yang punya nasi goreng, penjualnya bilang ini, di sini nggak jual nasi goyeng, di sini jual nasi goreng. Nah, akhirnya anak ini balik ya. Padahal dia kepingin, lagi viral. Dia ingin rasain tuh gimana nasi goreng yang lagi viral ini. Dia latihan, dia teguk minuman tuh. Ya. Goreng. Bisa. Nggak tidur tuh Bang Yuda. Anaknya. Nah, pas besoknya, dia ngantri paling depan, pas dibuka, Mas, saya mau beli nasi
goreng. Wih, hebat. Oke, gua buat ya nasi goreng. Pak. Mau pakai telur atau enggak? Cobaan apa lagi? Yang bagus ini telur yang enak ya. Iya, pakai telur. Nggak ada nasi goreng yang pakai telur. Yang ada telur ya. Wah, dia balik. Lalu dia latihan lagi. Nasi goreng pakai telur. Nah, bisa. Udah nggak tidur 2 malam loh. Yeah. Nah, takut dia kalau tertidur dia nggak bisa ngucap tuh. Udah, pada hari berikutnya, antrian pertama dengan pede dia bilang, saya mau beli nasi goreng pakai telur. Oke, good. Gua buatin yang paling enak. Ya, oke. Tunggu ya. Oh ya, telurnya didadar atau ceplok? Dia tahu yang paling enak tuh dadar. Waduh, dia balik lagi. Dia latihan lagi. Datar. Mas, nasi goreng pakai telur dadar. Lalu akhirnya, wih, oke, saya buat. Wah, udah 3 malam nggak tidur. Hanya untuk mendapatkan nasi goreng pakai telur dadar. Nah, niatnya kuat banget. Nah, akhirnya pas dia udah buat, Mas yang nasi goreng Pak Jual bilang, harganya berapa? 10.000. Karena kamu 3 hari bolak-balik, saya kasih diskon. Dari 10.000, 9.500. Nah, kalau uang 10.000, kembaliannya berapa? Wah, si anak nih bilang, wah gue dikerjain nih. Gitu. Nah, tapi dia punya pikiran, oh iya, ada insight. Kembali gopek. Nah, nggak ada airnya. Nah, pelajaran apa kita habis ini? Kalau kita mau investasi itu kita punya niat. Betul. Nah, kalau nggak niat, yang ada apa? Kita terdistraksi dengan belanja. Terdistraksi sosial media. Jadi kalau mau investasi harus punya niat. Padahal menurut saya kira pelajarannya adalah kalau emang nggak bisa nasi goreng, nasi uduk aja lah. Itu nggak ada huruf R-nya tuh nasi uduk tuh. 3 hari loh Pak nggak makan Pak. Kalau nasi uduk lah hari pertama tuh. Atau ditulis aja kan bisa. Apa nasi goreng? Tulis nasi goreng. Tunjukin. Bener juga ya. Bener juga. Ribet banget 3 hari gara-gara nasi goreng. Nasi uduk bisa. Nasi ulam ini bisa Pak. Zaman lampau banget. Nasi liwet bisa tuh liwet. Tapi nasi liwet pakai cabai lawit. Nah, tapi kalau dari pembahasan kita hari ini, kesimpulan yang Pak Firman bisa ceritain ke teman-teman apa? Deflasi. Ya. Tentang deflasi. Tips kali Pak untuk yang deflasi yang dari barang dan jasa murah, artinya jangan disikapi dengan belanja yang impulsif. Belilah barang-barang yang memang sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Tapi fokuslah pada masa depan. Ya, pada fokus masa depan berarti kita mesti tahu bahwa ke depan kita harus seperti apa. Itu sebabnya kita perlu niat, ya, niat untuk memiliki masa depan yang baik. Caranya bagaimana? Ya, menabung dan investasi. Kalau dia udah punya tabungan untuk dana darurat, ya berinvestasilah. Kenapa kalau mau berinvestasi perlu tabungan dan darurat? Karena kalau kita mau berinvestasi, itu harus pakai tanda yang Bang Yuda bilang, uang dingin. Uang dingin. Jangan gunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kenapa? Karena kalau kita mau investasi harus bisa mengalahkan inflasi. Nah, ini pada aset investasi yang memang return tinggi. Nah, itu yang volatile-nya cukup volatile, tapi untuk jangka panjang ini lebih powerful. Nah, itu sebabnya fokus pada tujuan masa depan yang lebih baik, punya niat yang kuat, deflasi yang saat ini barang dan jasa lebih murah, jangan gunakan untuk belanja yang impulsif. Itu dia. Kalau kesimpulan dari saya retweet omongannya Pak Firman. Mbak Sandra retweet juga? Retweet plus semangat terus cari uang dan semangat terus investasi. Itu dia. Jadi teman-teman terima kasih udah nonton episode patungan yang kali ini. Kalau ada topik apa yang mau dibahas langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode patungan berikutnya. Dadah! Bye!